Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa obat alami penurun kolesterol. Ya, Sobat Sehat, di video saya sebelumnya, saya pernah membahas apa itu kolesterol, apa fungsi dari kolesterol, dan ada berbagai jenis kolesterol. Jadi kolesterol bukan cuma satu jenis, ya. Yang kita kenal dengan kolesterol jahat ada LDL, kemudian ada lagi satu namanya trigliserida, dan satu lagi kolesterol yang baik kita sebut dengan HDL. Nah, kolesterol yang jahat ini dikaitkan dengan penyakit stroke, kemudian penyakit jantung koroner, hipertensi, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, untuk itu, pada video kali ini saya akan membahas apa sih obat alami untuk menurunkan kolesterol. Nah, siapa di sini yang mengalami kolesterol? Boleh komen di bawah obat apa yang biasa Anda gunakan dan apa yang Anda rasakan, apakah ada perubahan atau tidak. Ya, jadi sering bertambahnya usia kita, otomatis pola makan kita, perilaku kita juga akan berubah. Mungkin dulu waktu kita kecil, kita masih sekolah, kita kalau jam istirahat kita lari-lari, ya kan? Di bawah terik matahari kita masih lari-lari, masih bermain, ketawa-ketawa. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita menjadi dewasa. Akhirnya kita masuk dunia kerja. Mungkin kerjaan kita lebih banyak duduk di depan laptop atau di depan komputer dan mengakibatkan kita kurang gerak. Kemudian pola makan kita juga, apalagi zaman sekarang yang lebih praktis, Anda tinggal ambil HP, pesan lewat aplikasi ya. Jadi Anda tinggal pencet, makanannya datang sendiri. Nah, berbeda dengan zaman dulu, kita harus jalan kaki untuk beli makanan atau harus memasak sendiri misalnya. Nah, akhirnya dengan usia bertambah, kemudian perubahan pola hidup yang lebih gampang, instan. Sebenarnya tidak jelek, pola hidup seperti ini sangat membantu. Maksud saya aplikasi tersebut sangat membantu. Tapi kadang-kadang kita harus selingi dengan aktivitas fisik kita. Nah, dengan gaya hidup seperti inilah, akhirnya kolesterol kita menumpuk. Apalagi ditambah dengan makanan-makanan yang sudah dimodifikasi lebih gurih, lebih enak, ya kan? Itu semua hanya untuk memanjakan lidah kita. Tapi sebenarnya tubuh kita mungkin tidak membutuhkan makanan-makanan tersebut. Nah, kalau ditanya apa obat alami, jadi yang pertama yang perlu Anda konsumsi, sebenarnya bukan konsumsi, yang perlu Anda lakukan adalah rubah gaya hidup Anda. Jadi Anda yang kalau kebiasaan cuma duduk, Anda harus tambah aktivitas fisik. Itu olahraga yang paling mudah dan tidak mengeluarkan biaya. Anda jalan-jalan, Anda lari, ya, jadi aktivitas fisik Anda tambah. Kemudian yang kedua, rubah pola makan. Nah, kalau yang suka makan daging merah plus gajihnya, gajih itu lemak, ya. Misalnya rawon, soto, apapun itu yang banyak lemaknya, coba mulai dikurangi. Apalagi Anda yang sekarang usianya di atas 30, di atas 40 tahun. Ini, saya punya teman masih usia 35 tahun sudah kena stroke. Oke? Jadi kalau zaman dulu orang bilang, iya nanti stroke-nya itu tunggu di atas 45 tahun atau di atas 50 tahun. Zaman sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Karena pola makan dan aktivitas fisik tadi. Ya. Zaman dulu waktu saya masih kecil, itu tidak bisa kita pencet HP, makanan datang. Kita harus pergi beli sendiri jalan kaki. Nah, sekarang lebih mudah. Ya. Nah, selain makanan daging merah, kemudian mengurangi lemak atau gajih tadi, itu merupakan lemak yang jenuh. Itu bisa diganti. Apa yang harus Anda perbanyak? Nah, yang harus Anda perbanyak adalah lemak yang baik, yaitu misalnya omega 3. Anda bisa konsumsi ikan. Jadi kalau ditanya sumber omega 3 yang baik dari mana, Anda bisa memperoleh dari ikan laut perairan dalam. Ya. Kemudian kalau misalnya saya tidak suka makan ikan, ya Anda tinggal cari suplemennya. Mungkin minyak ikan yang mengandung omega 3. Atau misalnya kalau saya vegetarian bagaimana? Omega 3-nya saya pernah bahas juga di video saya sebelumnya. Buat Anda para vegan atau vegetarian, mungkin Anda salah satunya yang kekurangan omega 3 karena tidak mengkonsumsi ikan. Jadi, Anda bisa menambahkannya dari minyak rami atau flaxseed oil, ya. Anda bisa lihat videonya dulu di sini, ya. Entah di sini atau di sini, Anda cari sendiri. Oke. Kemudian itu tadi masalah minyak. Jadi masalah lemak ya. Lemak yang tidak baik Anda rubah, Anda konsumsi lebih banyak lemak yang baik. Kemudian serat. Jadi tambahkan serat dalam makanan Anda. Siapa di sini yang susah sekali makan sayur? Cuma dikunyah-kunyah, susah ditelan, atau baru masuk di mulut rasanya pahit, tidak enak. Nah, Anda harus belajar makan sayur. Ya. Saya pernah bahas jumlah gigi kita itu 32 dewasa. Taringnya cuma 4. Jadi sebagian besar gigi kita didesain bukan untuk mengunyah daging.
Yang untuk mengunyah daging hanya gigi taring, ya kan? Coba Anda cek giginya macan, ya. Lalu Anda juga bisa mengganti beras Anda. Mungkin Anda senang makan nasi putih, coba di mix dengan beras coklat. Mungkin kalau Anda langsung ganti total dengan beras coklat, mungkin beberapa orang merasa tidak enak atau sebah di lambungnya. Mungkin karena kebiasaan kita mengunyah dengan cepat langsung ditelan. Jadi kalau Anda ganti dengan beras coklat, maksud saya sudah dalam bentuk nasi ya, jangan Anda kunyah beras ya. Jadi Anda kunyah nasi yang coklat tadi, kunyahnya harus lebih lama. Karena dia masih mengandung kandungan serat, kemudian ada kandungan mineralnya juga. Nah, beras coklat juga ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Mungkin boleh Anda cek di sini. Ya. So, jadi itu semua yang bisa Anda lakukan. Jadi kalau tanya obat yang alami apa? Ya, lakukan dulu itu. Jangan terburu-buru untuk mencari obat. Nah, jadi kalau Anda ke dokter pun, biasanya dokter akan menyuruh Anda melakukan terapi non-medikamentosa dulu. Jadi rubah dulu gaya hidup, rubah dulu pola makan. Nanti dievaluasi dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan. Kalau memang tidak membaik, barulah Anda akan diberikan obat. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, baru naik sedikit, kolesterolnya sudah langsung cari obat. Oke, obat penting juga buat Anda semua yang punya kolesterol yang tinggi dan masalah penyakit jantung misalnya. Tapi jangan sedikit-sedikit Anda hanya mengandalkan obat tanpa mengubah pola hidup Anda. Nah, bagaimana dengan obat herbalnya? Mungkin beberapa dari Anda yang bertanya obat alami, mungkin yang dikategorikan sebagai obat herbal, mungkin ya. Kalau Anda mencari obat herbal, Anda bisa mengkonsumsi salah satunya minyak ikan. Sebenarnya ini bukan masuk herbal, ini masuk food supplement. Minyak ikan tadi itu mengandung omega 3 dan juga ada juga untuk vegetarian. Nanti Anda bisa cek linknya di bawah atau video sebelumnya. Kemudian Anda juga bisa mengkonsumsi beras merah tadi. Atau bagi yang tidak suka, Anda bisa ganti, tambahkan juga sudah dalam bentuk kapsul. Anda bisa cek juga linknya di bawah ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Semoga Anda dapat melakukan saran-saran yang saya berikan. Jadi sudah banyak loh orang-orang yang berhasil, mungkin kadar gula darahnya yang tinggi bisa turun dengan cuma merubah pola makan. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas apa makanan yang baik untuk penderita kolesterol tinggi. Nah Sobat Sehat, siapa di sini yang kolesterolnya tinggi? Biasanya yang usianya sudah di atas 30 plus ya. Nah, silakan komen di bawah ini apa yang biasanya Anda makan kalau kolesterol Anda sedang tinggi ya, atau apa yang biasa Anda gunakan untuk mencegah kolesterol Anda naik. Nah, di sini saya akan bahas dulu sedikit apa itu kolesterol ya. Jadi kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita ya, dibuat di hati. Dan kemudian, kolesterol ini karena berbentuk lemak, di dalam darah harus berikatan dengan protein yang disebut lipoprotein. Nah, kita tahu lipoprotein ini ada dua jenis. Ada HDL dan ada LDL. Yang HDL disebut kolesterol baik, yang LDL disebut kolesterol jahat. Nah, untuk lebih lengkapnya, Anda bisa tonton video saya di sini. Judulnya, apakah kolesterol itu berbahaya? Jadi saya sudah jelaskan apa itu HDL, apa itu LDL, dan di sana sudah lengkap penjelasan tentang kolesterol. Nah, di sini saya mau bahas apa saja sih makanan yang tidak boleh dimakan, maksud saya dikurangi, dan apa saja makanan yang harus Anda makan atau makanan yang dianjurkan. Kita bahas dulu makanan yang Anda harus kurangi, terutama bagi para penderita kolesterol tinggi. Yang pertama adalah daging merah. Jadi maaf bagi Anda pencinta daging, ya semua daging merah itu dapat menyebabkan kolesterol karena komposisi rasio protein dan lemak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan daging ikan. Daging merah di sini diantaranya adalah daging sapi, kemudian daging kambing, kemudian daging babi. Nah, apalagi Anda mengolahnya dengan dibakar atau digoreng ditambah mentega, wah rasanya enak. Tapi kolesterolnya juga tinggi, ya. Jadi selain daging merah, juga Anda harus memperhatikan cara atau cara penyajiannya. Apakah digoreng, dibakar, atau dikukus atau direbus. Ya, direbus jauh lebih baik dibandingkan Anda harus bakar atau digoreng. Apalagi menggunakan mentega dan minyak yang banyak. Cuman buat Anda yang penderita kolesterol tinggi, sebaiknya Anda kurangi dulu. Bagi Anda yang normal silakan makan, tapi ya diatur berapa jumlahnya. Kemudian ada yang bertanya, "Dok, apa yang harus saya makan supaya kolesterol saya bisa turun?" Jangan minta turun cepat, tapi konsistenlah dengan makanan Anda, dengan olahraga Anda.
Ya, yang pertama adalah lakukan olahraga, kemudian makanan Anda. Makanan yang perlu Anda konsumsi adalah sayuran hijau, perbanyak sayuran hijau. Contohnya brokoli, kemudian sawi, bayam, dan sebagainya yang tinggi akan serat. Kemudian buah-buahan yang mengandung antioksidan, di mana antioksidan ini bisa mencegah oksidasi dari lemak di dalam pembuluh darah yang menyebabkan plak atau aterosklerosis. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, "Dok, apakah kalau saya kolesterol, saya harus minum obat seumur hidup?" Tergantung jawabannya. Dan sebaliknya Anda kembali lagi ke dokter Anda. Karena setiap orang yang punya kolesterol berbeda-beda. Ada yang kolesterol saja, ada yang mempunyai penyakit komplikasi. Contohnya seperti punya kolesterol, punya darah tinggi, punya diabetes, punya resiko penyakit jantung. Kalau seperti ini, Anda harus konsumsi obat dan harus kontrol ke dokter. Tapi kalau saya punya kolesterol, Dok, cuma naik sedikit, apakah saya harus minum obat? Saya biasanya menyarankan pasien untuk berolahraga dulu, ya, kemudian aktivitas fisik, kemudian mengatur pola makan. Kalau bisa turun dengan dua hal ini, Anda tidak perlu minum obat sebenarnya. Kemudian ada lagi yang bertanya, "Dok, saya takut minum obat. Apakah ada produk suplemen yang bisa saya konsumsi atau produk herbal yang bisa saya konsumsi untuk mengatasi kolesterol saya ini? Kolesterol saya ini sudah naik." Untuk produk herbal atau produk suplemen, di negara-negara maju sudah berkembang untuk mengobati berbagai macam penyakit. Contohnya di negara China, ya. Kemudian di negara Korea, mereka menggunakan mereka menggunakan makanan, terutama makanan mentah untuk mengobati berbagai macam penyakit, termasuk kolesterol. Anda bisa lihat nanti, di bagian akhir akan saya berikan linknya. Kemudian di Indonesia sendiri sebenarnya produk bahan makanan yang bisa digunakan untuk membantu terapi kolesterol, itu sudah banyak di sini. Ya, salah satunya adalah beras. Bagian mananya, Dok, beras? Bagian kulit arinya. Ya. Jadi yang kita makan sekarang sebenarnya beras ini sudah dipoles. Dulu saya pernah bahas mana yang lebih bagus, beras putih atau beras coklat. Nah, beras coklat ini masih mengandung kulit arinya. Jadi kulit arinya ini masih mengandung serat yang tinggi, kemudian mengandung vitamin B, mengandung mineral, ya. Dan ini semua baik untuk tubuh Anda, termasuk salah satunya dapat mengurangi kadar kolesterol. Namun beberapa orang tidak menyukai beras yang demikian. Katanya nanti emas saya sakit. Ya tentu saja karena Anda mengunyahnya terlalu cepat. Ya kan? Nah ada yang bilang juga baunya tidak enak dan sebagainya. Di Indonesia sendiri sudah ada yang dikapsulkan untuk kulit arinya tersebut. Jadi saat aktifnya diambil sudah dikapsulkan. Dan saya juga tidak membahasnya di sini. Nanti tunggu di bagian yang akhir. Ya. Nah terus ada juga yang bertanya seperti ini. "Dok, kepala saya pusing. Apakah kolesterol saya sedang tinggi?" Sebenarnya kepala pusing penyebabnya bukan hanya kolesterol. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kolesterol. Saran saya adalah Anda cek lagi, cari tahu penyebabnya apa, atau sebaiknya Anda langsung ke dokter, periksakan diri Anda. Pada beberapa orang kolesterolnya naik tinggi, mereka tidak merasa apa-apa. Tapi pada beberapa orang kolesterolnya naik sedikit, sudah ada gejala misalnya badan tidak enak, kepala pusing, leher kaku, dan sebagainya. Nah, buat Anda yang mencari suplemen atau herbal lokal untuk membantu menurunkan kolesterol, Anda silakan lihat linknya di sini, silakan diklik. Dan seperti biasa, jika Anda menyukai channel kesehatan seperti ini, silakan klik like di bawah ini, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.